Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Karisma dari kelas D dan PS dari matematika dan kemudian tentang server aplikasi testing. Nah, server aplikasi testing ini pengujian server memverifikasi bahwa layanan yang Anda perlukan untuk mengembangkan aplikasi berfungsi sebagaimana mestinya. Paket pengujian mencakup sejumlah kasus pengujian yang menunjukkan tidak hanya apa yang berfungsi dengan benar, tetapi juga apa yang berfungsi padahal seharusnya tidak, misalkan masuk tanpa kata sandi atau meminta data aman dan lain. Server harus menangani setiap kasus uji dengan benar. Tanpa pengujian server, pengembangan harus menghabiskan waktu untuk menemukan di mana masalahnya. Script jauh lebih cepat daripada pengujian manual, bukan waktu beberapa detik tergantung kerumitan. Yang pertama ada konsep pengujian. Konsep didefinisikan sebagai metode penelitian yang melibatkan mengajukan pertanyaan kepada pelanggan tentang konsep dan ide Anda untuk suatu produk atau layanan sebelum benar-benar meluncurkannya. Dengan demikian, Anda dapat mengukur penerimaan pelanggan dan kesediaan mereka untuk membeli sehingga membuat keputusan penting sebelum peluncuran. Di konsep ini banyak wawasan yang dikumpulkan menggunakan konsep akan membantu dan meluncurkan produk yang efektif dan sukses. Dengan menggunakan pengujian konsep, Anda juga bisa mendapatkan wawasan mendalam tentang berbagai aspek ide Anda. Anda dapat mengajukan pertanyaan tentang fitur tertentu, tampilan dan nuansa, harga dan lainnya. Dengan demikian dapat memastikan validitas kita sebelum meluncurkan produk. Yang kedua ada volume testing. Pengujian volume adalah jenis pengujian kinerja yang membantu dalam kinerja suatu aplikasi ketika mengalami volume data yang besar. Data ini dapat terdiri dari dua jenis. Satu, jika sistem yang sering berurusan dengan data besar, pengujian volume menjadi proses pengujian yang diperlukan. Dua, jika sistem berinteraksi dengan file, yaitu sistem mungkin membaca dari file atau sistem mungkin menulis ke file. Jadi volume ini tujuan utama pengujian volume adalah sebagai pastikan sistem tidak mengalami kehilangan data. Kedua, periksa waktu respon sistem. Ketiga, periksa integritas data. Dan keempat, verifikasi apakah sistem tidak juga macet. Dan ini juga dikenal sebagai pengujian banjir karena dalam jenis pengujian ini sistem sejumlah besar data dimasukkan ke dalam sistem untuk memeriksa perilaku sistem. Yang ketiga ada stress testing, dikenal juga sebagai pengujian daya tahan sebuah program baik web, aplikasi maupun software. Pengujian ini bertujuan untuk menguji stabilitas dan keandalan sistem tes. Keandalan sistem tes ini dapat menentukan sistem pada ketahanan dan penanganan kesalahan dalam kondisi beban yang sangat berat. Ada beberapa tujuan testing. Satu, untuk memeriksa apakah sistem bekerja dalam kondisi tidak normal. Kedua, menampilkan pesan kesalahan yang tepat ketika sistem sedang dalam tekanan. Tiga, menghindari kerugian materi yang akan dihasilkan dari penggunaan sistem dalam kondisi ekstrim. Keempat, mempelajari cara kerja atau behavior sistem saat bekerja dalam load yang besar. Dan yang terakhir, mengetahui batas jumlah pengguna, request, dan lainnya yang dapat dikelola sistem sebelum terjadinya error. Di stress testing ini dilakukan untuk memastikan sistem tidak ada crash di bawah situasi krisis. Tes ini juga bermanfaat untuk para programmer mengambil langkah selanjutnya jika ketidakstabilan dalam programmer yang tepat buat mereka. Program juga tahu apakah program yang mereka buat dapat digunakan kembali jika dilakukan beroperasi melewati batas normal. Dan yang keempat ada performance testing. Performance testing teknik pengujian perangkat lunak non-fungsional yang menentukan bagaimana stabilitas, kecepatan, stabilitas, dan daya tangkap aplikasi bertahan di bawah beban kerja yang diberikan. Ada alasan pengujian kinerja atau performance ini untuk menentukan apakah aplikasi memenuhi persyaratan kinerja. Misalnya, sistem harus menangani hingga 1000 pengguna bersamaan.
Yang kedua, untuk menemukan kemacetan komputasi dalam aplikasi. Ketiga, untuk menetapkan apakah tingkat kinerja yang diklaim oleh vendor perangkat lunak memang benar. Keempat, untuk membandingkan dua atau lebih sistem dan mengidentifikasi salah satu yang berkinerja terbaik. Kelima, untuk mengukur stabilitas di bawah peristiwa lalu lintas puncak. Development ini adalah langkah kunci yang memastikan kualitas perangkat lunak, tetapi sayangnya sering dilihat sebagai renungan terpisah dan dimulai setelah pengujian fungsional selesai dan dalam kebanyakan kasus setelah kode siap dirilis. Tujuan pengujian ini meliputi evaluasi keluaran aplikasi, kecepatan pemuresan, kecepatan transfer data, penggunaan bandwidth jaringan, penggunaan bersama maksimum, penggunaan memori, efisien beban kerja, dan waktu respon perintah. Data recovery pengujian non-fungsional juga yang menentukan kemampuan perangkat lunak untuk pulih dari kegagalan seperti kerusakan perangkat lunak, perangkat keras, atau kegagalan jaringan apapun. Untuk melakukan pengujian pemulihan perangkat lunak, diverifikasi secara paksa. Pertama, apakah pemulihan berhasil atau tidak? Dua, apakah operasi lebih lanjut dari perangkat lunak dapat dilakukan atau tidak? Ketiga, durasi yang diperlukan untuk melanjutkan operasi. Dan 4, data yang hilang dapat diberikan sepenuhnya atau tidak. 5, persentase skenario di mana sistem dapat pulih kembali. Dari recovery ini, sebelum pengujian dilakukan, cadangan diambil dan disimpan ke lokasi yang aman untuk menghindari kehilangan data. Jika data tidak berhasil diberikan kembali. Kegagalan umum yang harus diuji untuk pemulihan ada: 1, masalah jaringan; 2, masalah listrik; 3, server eksternal yang tidak dapat dijangkau; 4, server tidak merespon; 5, file dan lain-lain hilang; 6, kelebihan basis data; 7, menghentikan layanan; 8, kondisi fisik; 9, perangkat eksternal tidak merespon; 10, kehilangan sinyal jaringan dan kabel. Yang keenam, ada data backup restore testing. Tes pencadangan dan pemulihan adalah proses yang digunakan untuk memastikan bahwa rencana percadangan dan pemulihan akan berfungsi sebagaimana mestinya setelah keadaan darurat yang sebenarnya. Proses penilaian keefektifan perangkat lunak, organisasi, dan metode replikasi data untuk keamanan dan kemampuannya untuk mengambil data secara handal jika diperlukan. Kemudian percadangan dapat pemulihan merupakan bagian penting dari rencana pemulihan bencana. Dari backup ini juga dalam pekerjaan aktualnya yang dilakukan dalam pengujian percadangan dan pemulihan, eksekutif atau pemimpin lainnya dapat merencanakan pengujian umum seperti pengujian operasi berbasis skenario dan pengujian untuk sumber daya cadangan. Ketujuh, ada data security testing. Pengujian keamanan adalah jenis pengujian perangkat lunak yang mengungkap kerentanan ancaman risiko dalam aplikasi perangkat lunak dan mencegah serangan berbahaya dari penyusup. Tujuan tes keamanan ini mengidentifikasi semua kemungkinan, celah, dan kelemahan sistem perangkat lunak yang dapat mengakibatkan hilangnya informasi, pendapatan, reputasi di tangan karyawan atau pihak organisasi. Dan tujuan dari si security testing ini adalah untuk mengidentifikasi ancaman dalam sistem, mengukur potensi kerentanan. Sehingga ancaman dapat ditemui dan sistem tidak berhenti berfungsi atau tidak dapat dieksploitasi. Ini juga membantu dalam mendeteksi semua kemungkinan risiko keamanan dalam sistem dan membantu pengembangan untuk memperbaiki masalah melalui kontrol. Yang kedelapan, ada test case. Test case serangkaian tindakan yang dijalankan untuk memverifikasi fitur atau fungsionalitas tertentu dari aplikasi perangkat lunak Anda. Langkah-langkah test case berisi langkah-langkah pengujian, data pengujian, persyaratan kondisi akhir yang dikembangkan untuk skenario pengujian khusus untuk memverifikasi persyaratan apapun. Dari test case ini juga kasus pengujian mencakup variabel atau kondisi tertentu yang dengannya seorang penguji dapat membandingkan hasil yang diharapkan dan aktual untuk menentukan apakah produk perangkat lunak berfungsi sebagai dengan kebutuhan pelanggan. Juga ada misalkan mengembangkan aplikasi agenda dan perlu menguji apakah UI menampilkan hasil untuk membuat, memperbarui, dan menghapus daftar agenda dengan benar. Yang pertama ada judul, misalnya membuat daftar tugas, keterangannya navigasikan ke formulir, buat daftar tugas baru, isi semua kolom dengan data uji yang valid,
menyerahkan formulir yang diharapkan halaman kita daftar tugas yang baru dibuat dan menampilkan semua data yang ditentukan. Lampiran tes underscore data underscore new underscore todo dan underscore list.txt. Yang ke-9 ada metrik test case. Metrik pengujian perangkat lunak atau dikenal sebagai metrik pengujian digunakan untuk membuktikan bahwa pengujian telah dijalankan. Ini mendokumentasikan kasus uji, uji coba, dan hasil uji, persyaratan, dan masalah juga dapat digunakan dalam metrik uji. Di metrik uji ini juga digunakan untuk melacak persyaratan untuk memeriksa persyaratan proyek saat ini. Tujuan utamanya untuk memvalidasi bahwa semua persyaratan diperiksa melalui kasus uji sehingga tidak ada fungsi yang dicentang selama pengujian perangkat lunak. Metrik juga penilaian risiko juga dikenal sebagai metrik dapat probabilitas kemungkinan penguji memiliki pandangan cepat tentang risiko dan prioritas penanganan risiko. Probabilitas adalah ukuran prospek terjadinya peristiwa yang tidak terduga, paparan dalam waktu, kedekatan dan pengulangan dinyatakan dalam presentasi. Itu presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.